ditanya bagaimana melapangkan hati kalau anak terlambat sholat gitu ya. Ternyata oke. Ya gini Bapak sekalian, kita ini kan memang anak-anak ya. Anak-anak itu apalagi kalau kita bicara sebagai orang tua, ayah atau ibu ya. Maka ada satu hal yang mungkin kita perlu bangun ya di keluarga itu, yaitu apa? Keteladanan. Karena keteladanan itulah yang sebenarnya menjadi sebaik-baiknya contoh ya. Makanya pentingnya ayah dan bunda atau ibu itu memberikan keteladanan di rumah tangga, termasuk dalam kalau katakanlah bab, kalau mungkin secara fikih, secara syariat saya kira mungkin gak usah saya bahas lah ya. Contoh mungkin begini, karena efek itu akan luar biasa, apalagi ini perginya ke teladan yang utama. Jadi teladan yang paling utama di rumah itu sebenarnya penguasa atau pemimpinnya adalah suami atau ayah ya. Ibu misalkan nih, sang ibu ngajarin bahwa jangan makan dengan tangan kiri, jangan makan berdiri, itu sekian lama diajarin, tiba-tiba sang anak ngelihat bapaknya makan dengan tangan kiri, buyarlah semua itu habis itu. Teladan ya. Makanya bagaimana cara membangun keteladanan dia? Keteladanan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat gitu loh. Jadi kalau Anda misalkan anak saya nggak mau makan begini segala macam, ya jawaban saya paling sederhana itu bersabar dulu. Ya, contoh nih paling gampang begini ya. Ketika ada orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, tiba-tiba dikabarkan sama pondok itu dalam beberapa bulan anaknya bermasalah. Orang tua misalkan marah-marah, ngomel-ngomel, enggak gitu. Kenapa? Yang didapatkan di pesantren dalam waktu beberapa bulan itu, itulah hasil didikan orang tuanya. Tiba-tiba sekarang nyalakan pondok, kan kayak nggak masuk sebenarnya. Makanya mau bicara tentang pergaulan segala macam, ada baca aja prosentasinya. Ulama itu sudah menyebutkan bahwa prosentasi terbesar pengaruh terhadap anak itu justru malah di rumah. Lingkungan apa segala macam itu cuma 20%. Itu pun dibagi-bagi. 20% lingkungan, 20% di sekolah, 60% di rumah. Ya. Nah, makanya tadi dia butuh teladan. Teladan itu akhirnya seperti apa? Ya pasti akan membuat akhirnya pelan-pelan mereka akan sadar. Saya ngomong begini nih, apakah semua anak-anak saya juga makannya bener banget gitu? Enggak juga. Tapi saya memang berikan teladan aja. Beberapa sekarang sudah mulai berubah tuh. Ada anak saya tuh sambil ngomong, aduh saya mau JS-an juga kayak ayah gitu kan, kata dia gitu. Ada bahkan yang luar biasa, anak saya nomor 4 itu makan tempe kayak itu dimakanin dicemil sama dia. Padahal saya di depan dia nggak pernah nunjukin itu gitu loh, mengambil aja. Ada anak saya satu lagi tuh nggak mau makan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi dalam bab kesolehan saja ulama tuh menyebutkan ya, dalam bab kesolehan ya, maksudnya kesolehan orang tua itu kalau benar-benar istiqomah, ikhlas, dan karena Allah semua dia lakukan kesolehan itu, maka itu akan jadi bekal yang luar biasa untuk kesolehan anaknya. Apalagi urusan kayak beginian, yang jauh lebih mudah. Ya sebenarnya, ya tapi lagi-lagi kita butuh contoh. Ya, jadi kalau dia belum apa, tidak apa-apa, dan jangan dimarahi. Ya, apalagi pada usia-usia di atas tamyiz, masuk ke balik, jangan itu nggak sehat, ngomong, misalkan jangan. Ajak dialog, karena mereka butuh didialogin, bukan didoktrin. Apalagi sudah usia-usia 7 tahun, 8 tahun ke atas kan masuk usia dia belum balik, cuman sudah paham mana benar mana salah, cuman kadang-kadang butuh didialogin. Ya, kalau dialog itu dibangun, maka insya Allah kan mereka paham sendirinya. Ya. Contoh mungkin kalau saya membangun dialog anak saya misalkan beli masuk ke supermarket ya, kalau sekarang kan sudah semua wajib halal, dulu nggak semua halal loh, nggak semua halal. Boleh beli apa saja, tapi pertama syaratnya harus halal. Udah gitu, beli itu tag, saya lihat tag ini nggak oke, saya bilang cari yang lain. Nah gitu, dialog seperti itu, gitu Ustaz.